jangan berteman dengan orang jahat, jangan sampai tinggalkan orang baik. Orang baik kalau masuk surga dia tidak akan melupakan kita. Hadisnya sahih tentang syafaat orang baik. Begitu dia sampai ke surga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, enggak ada. Ya Allah, temanku enggak ada. Emangnya kenapa kata Allah? Enggak ada dia, enggak rame ya Allah. Akhirnya kata Allah, cari, hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari tentang syafaat Allah, syafaat malaikat, syafaat Quran, syafaat Nabi, syafaat orang beriman. Ya Allah, aku ingin menyelamatkan dia. Lalu orang itu dikasih protek sehingga dia tidak terbakar di api neraka. Dia masuk ke neraka mencari orang kawannya, sahabatnya yang satu sekolah dia. Ternyata temannya ini masuk neraka hanya karena dulu makan bakwan 3 bayar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sudah makan? Belum. Sudah pegang buku? Belum juga. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mudah-mudahan Kiai panjang umur, sehat badan. Beliau alumni Libya. Di sebelah saya adalah Al-Mukarram Ustadz Bobi. Beliau alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau punya pondok pesantren Dulu saya berpikir saya akan mati umur 63. Setelah peristiwa itu saya tidak berpikir lagi 63. Berarti aku hidup ini adalah hadiah dari Allah. Buktinya adik kelasku meninggal, buktinya kawanku meninggal, buktinya tetanggaku meninggal, buktinya sahabatku meninggal. Aku masih hidup sampai hari ini karena amalku belum cukup untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Bagi yang ada buku, halaman 2. Nabi Nuh. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh berpesan sebelum meninggal, kata Nabi Nuh, pesanku 2. Yang pertama, jangan syirik. Yang kedua, jangan sombong. Pertama kepada Allah, syirik. Yang kedua kepada manusia, sombong. Hablum minallahnya baik, jangan syirik. Apakah ada orang Bogor yang nyembah pohon kayu? Ada yang nyembah hantu? Ada yang nyembah batu? Ada. La ilaha illallah. Dan orang Bogor ini tidak ada lagi yang sombong. Saya kata orang sombong. Ini Ustaz Somad ini sombong. Kenapa dia pakai pentas? Kenapa dia pakai kursi? Kenapa duduknya tinggi? Kalau tinggi ini dianggap sombong, makanya yang lebih sombong yang di atas ini. Lebih tinggi dari kami. Jadi mereka di atas ini bukan karena sombong, tapi karena terlambat. Ustadz Somad jangan ngomong begitu. Mereka di atas ini karena banyak bersodakoh. Orang yang bersodakoh tempatnya di atas. Mari kita kumpulkan sodakoh bukan untuk Ustadz Abdul Somad, tapi ini untuk channel Kalam TV supaya kameranya bagus, channelnya bagus, subscribernya banyak. Sampai sekarang Kalam TV ini nggak bayar, gratis. Tapi kalau kita support Kalam TV ini, nanti insya Allah subscribernya 10 juta. Penghasilannya 1 bulan 7 miliar. Akan beli tanah buat pesantren, lembaga dakwah, UMKM, ekonomi keumatan, bangun masjid insya Allah. Berkat doa kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal.
Kalam TV tidak hanya menerima duit. Siapa yang lupa bawa duit, silakan kasih cincin, gelang, rantai, anting, tapi yakinkan cincinnya asli, jangan kasih imitasi. Siapa yang bersedekah cincin imitasi masuk surga, surganya imitasi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena kresek duit mulai lewat dan detak jantung kita mulai nggak normal. Maka untuk menenangkan kita, maka banyak-banyak bersodakoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa mikrofon Ustadz Bobi ini lebih besar suaranya? Ini ada buku. Buku ini nanti ditandatangani Ustadz Somad. Setelah ditandatangani Ustadz Somad, dilelang sama panitia Kalam TV. Nggak boleh jual beli di masjid Pak Ustadz. Nggak ada jual beli di masjid. Ini akadnya adalah sodakoh. Tapi sodakohnya dikasih hadiah. Hadiahnya buku yang ditandatangani Ustadz Somad. Dan nanti berfoto bersama, cetak sendiri sebesar pintu. Nah, nanti yang bersedekah untuk Kalam TV diserahkan buku ini maju ke depan, lalu kemudian kita pun foto. Cheese. Nah, foto nanti. Berapa cocoknya nih Ustadz Bobi? Kata Ustadz Bobi, satu buku ini harganya 1 miliar. Saya aja mendengarnya hampir meninggal. Berapa sesuainya nih Pak Kiai? Kata Kiai Muhyiddin 2,5 miliar. Hampir saya yang ke-36 sakratul maut. Nanti kita serahkan ke Kalam TV. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sekarang kita masuk ke Nabi Musa. Halaman 8. Minjam mikrofon Ustadz Bobi. Halaman besar suara. Ternyata mikrofon ini tergantung ukuran badan. Halaman 8. Halaman 8 Nabi Musa pas mau meninggal, kata Nabi Musa, ana lastu ajza'u lil maut. Aku nggak takut mati. Aku nggak takut mati. Terus yang aku takutkan apa? Walakinni ajza'u ayyibasa lisani an dzikrillah indal maut. Aku takut lidahku kering, nggak bisa nyebut Allah waktu mati. Ternyata kita kalau mati lidah kita kering, kaku, kelu, nggak bisa nyebut Allah. Maka selama lidah kita masih basah, kita banyak kok hilang. Nabi Musa punya anak 3 orang perempuan. Berapa anaknya? Nabi Musa takut anaknya jual diri. Maka kata Nabi Musa, tanamlah kapas. Apa disuruh tanam? Tanam kapas. Kapas nggak perlu disiram. Kapas kalau musim panas daunnya rontok gugur.
Kapas nggak perlu dirawat, semak-semak bagus. Nanti kapas kalau sudah matang dia jatuh, kapas dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, kainnya dijual. Supaya jangan sampai anak kita menjual harga. Ini pesan. Anak saya Pak Ustadz perempuan, saya suruh tanam apa? Tanam sawit. Saya suruh tanam apa? Tanam karet. Saya suruh tanam apa? Yang penting dia punya usaha. Jangan mau ganti handphone, menjual harga diri. Ya Allah, jadikan anak perempuan kami anak-anak yang solihah-solihah. Kalau yang berpesan Ustadz Somad, anak bapak ibu belum tentu mau dengar. Tapi kalau yang berpesan itu bapak ibu, waktu mau meninggal, pasti dia ingat. Betul? Makanya waktu mau meninggal itu pesannya, pesan yang bagus. Jil, jil, jil. Jaringan Islam liberal. Pakai jilbab, bodoh. Kebetulan anaknya nggak sholat. Sodakoh, bukan. Solawat, bukan. Somat, bukan. Solo, bukan. Sholat. Maka pesan yang terakhir itu amat sangat penting. Ini ada orang udah mau meninggal, begitu mulutnya bergerak, anaknya dengar, pesannya malah, udah ngopi belum? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ustaz Bobi, kalau waktu habis kasih tahu saya ya. Kumaha sadayana, damang, dahar. Halaman 26. Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal radhiyallahu anhu berpesan, nanti kalau saya meninggal, bawa jenazah saya ke depan makam Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai di depan makam Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, nanti ke Baitullah mengucapkan salam di Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Begitu Abu Bakar meninggal, jenazahnya dibawa ke depan makam Nabi. Kata Abu Bakar, kalau saya meninggal, ucapkan salam. Kalau pintunya terbuka, kuburkan saya di samping kubur Nabi. Tapi kalau pintunya nggak terbuka, kuburkan saya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi, arah kiblat sebelah kiri. Begitu Abu Bakar meninggal, jenazahnya dibawa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saqatal quflu, gemboknya jatuh. Famfatahal babu, pintunya terbuka. Maka dimakamkanlah Abu Bakar Siddiq di samping makam Nabi. Di Jabal Sur waktu hijrah, satu gua. Di perjalanan hijrah 8 hari 8 malam, sama-sama. Ternyata kuburnya pun berdekatan. Semua jamaah haji umrah mengucapkan salam ke Nabi. Abu Bakar Siddiq tetap dapat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Betapa beruntungnya Abu Bakar berada di samping makam. Mudah-mudahan kita tidak dikubur di samping koruptor. Bayangkan kita di samping koruptor. Orang mau mengucapkan salam, jangan. Makanya dulu ada polisi terbaik di Indonesia, almarhum Bapak Jenderal Hugeng. Beliau maunya dimakamkan di tempat pemakaman biasa. Pas ditanya, kenapa? Saya nggak mau dikubur dekat koruptor, kata dia. Begitulah hebatnya. Ustaz Somad mau dimakamkan di mana? Kalau saya meninggal pas ceramah di Papua, makamkan saja di Papua, nggak usah jenazah saya bawa pulang ke Riau. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Repot. Kalau kebetulan saya pas lagi jadwal di Jabodetabek,
saya minta dimakamkan di pemakaman keluarga Ustadz Kurtubi. Saya sudah booking, ada depan, udah saya siapkan semua. Kain kafannya siap. Nah, jadi kita ini yang penting siap. Ibu, kalau suaminya nggak sholat, suaminya nakal, pulang dari sini siapkan semua. Bisa kita lanjutkan? Halaman 28. Umar bin Khattab berpesan, kalau saya meninggal, asri'u, cepat-cepat bawa jenazah saya. Kalau saya orang baik, saya cepat ketemu amal soleh saya. Kalau saya orang jahat, maka saya lepas beban dari kamu, kamu tidak memikul beban saya. Kalau saya meninggal, cepat-cepat bawa jenazah saya, kuburkan saya. Kalau saya orang baik, saya cepat ketemu dengan kebaikan saya. Kalau saya nggak baik, maka kamu cepat-cepat lepas dari beban. Umar bin Khattab yang hebat, yang soleh, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, penulis wahyu, Amirul Mukminin, dia tetap merasa dirinya berdosa. Saya kalau meninggal, tolong cepat-cepat kuburkan saya. Jangan panjang-panjang kata sambutan. Kata sambutan dari gubernur, kata sambutan dari bupati, kata sambutan dari lurah, kata sambutan dari camat, kata sambutan dari RW. Memangnya semua ini bisa nolong di alam kubur? Saya kalau meninggal, nggak usah ada kata sambutan. Bawa kubur, masukkan langsung. Lebih cepat saya ketemu dengan kebaikan saya. Andai saya tidak baik, maka jamaah semua lepas dari kejahatan-kejahatan saya. Betul? Betul pula kata dia. Kalaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Berikutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Halaman 32. Sayyidina Utsman bin Affan sedang baca Quran. Tiba-tiba datang pembunuh masuk ke rumahnya, lalu menikamnya dengan pedang. Ketika itu dia sedang membaca surat Al-Baqarah ayat 137, tepat pada ayat fasayakfikahumullah. Apa arti ayat itu? Allah mencukupkan engkau terhadap mereka. Allah mencukupkan engkau. Ayat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Utsman terbunuh, engkau, Allah mencukupkan engkau wahai Utsman terhadap mereka. Utsman bin Affan dikuburkan di pemakaman Baqi, Madinah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah ke Baqi. Ini pintu gerbang Baqi, jalan terus. Nanti ada kubur yang dikawal oleh pasukan tentara. Karena itu banyak orang ziarah ke makam. Biasanya kita nggak bisa lewat, cuma dari jauh. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidana Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita pun juga dicukupkan Allah segala nikmat, segala kebaikan kita semua insyaallah. Amin. Halaman 39. Halaman 39. Ini yang meninggal ini siapa? Yang meninggal ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak mengeluarkan apa-apa dari mulutnya kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya. Akhir kalamnya sesuai dengan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Makanya ibu, bapak, kalau bisa yang mentalkinkan ke telinga kita adalah orang terdekat. Saya mau yang mentalkinkan ke telinga saya, anak saya, istri saya. Yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, yang dibisikkan telinga sebelah kanan, la ilaha.
yang membisikkan hanya satu orang saja, jangan rame-rame. Satu orang. Setelah nampak lidahnya bergerak, suaranya nggak keluar. Karena mau mati sakratul maut itu berat. Hanya lidahnya yang bergerak. Kalau menyebut nama saya, bibir bergerak. Abdul Somad. Menyebut nama Kiai, bibir bergerak. Kiai Muhyiddin. Menyebut nama Ustadz Bobi, bergerak 2 kali. Bobi. Tapi menyebut nama la ilaha illallah, bibir nggak bergerak. Hanya lidah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu mau mati itu sangat berat menggerakkan lidah dan bibir. Maka kalau sudah nampak lidahnya bergerak, diam, jangan ganggu. La ilaha illallah. Udah, jangan ganggu. Tapi kalau dia nanya-nanya, berapa harga emas? Pilpres masih lama enggak? Kata. Maka ingatkan dia lagi. Sudah Bu, sudah Pak, jangan ingat macam-macam. La ilaha. Seandainya Bapak Ibu datang ke Pekanbaru Riau, dapat kabar Ustadz Somad sedang sakit di ruang ICU. Lalu kemudian Bapak Ibu melihat saya mau sakratul maut. Bapak Ibu diam saja atau membisikkan talqin ke telinga saya? Ngapain rame-rame? Kalau ada sudah satu orang yang membisikkan, cukup. Tapi kalau anak saya lupa, istri saya lupa, karena mereka kena musibah, maka Bapak Ibu wajib mengingatkan mereka. Dulu waktu Ustadz Somad bedah buku di tempat kami, Ustadz Somad berpesan, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, La ilaha illallah. Siap melaksanakan pesan saya ini? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, ini bukunya tadi saya lipat-lipat duluan supaya saya nggak bingung memilah-milihnya. Halaman 52. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak pertama namanya Sayyidinal Hasan. Sayyidinal Hasan minum, di dalam air minumnya ada racun. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad nggak mau minum karena khawatir ada racun ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nggak ada teh manis. Udah, tadi kami udah minum teh. Bercanda aja. Tapi kalau ada yang serius nggak apa-apa juga. Jadi ketika dia habis minum, dia kena racun, dia udah mau meninggal sakratul maut. Datang adiknya. Nama adiknya Sayyidinal Husain. Kata Sayyidinal Husain, tunjukkan kepadaku siapa orang yang meracun engkau, wahai Hasan. Sayyidinal Hasan tahu siapa yang meracun. Siapa yang meracunmu akan kupancung kepalanya. Apa kata jawab Sayyidinal Hasan? Innama hadhihi dunya layalun faniyah. Dunia ini hanyalah malam-malam yang sirna, berlalu tanpa makna. Da'uhu, biarkan orang yang meracunku itu. Biarkan dia hidup. Jangan pancung kepalanya. Hatta altaqiya ana wa huwa indallah. Sampai nanti saya bertemu dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang andai yang diracun itu saya. Lalu kemudian saya kasih tahu ke Bapak, Pak, yang meracun saya haters, si Anu. Kira-kira Bapak mau nggak membalaskan dendam sakit hati saya? Ini jamaah ini bingung ini. Ini kalau dibilang mau, katanya sakit hati. Kalau dibilang nggak mau, katanya nggak cinta sama Ustadz. Makanya yang paling selamat, diam aja. Sayyidinal Hasan meninggal kena racun. Adiknya Sayyidinal Husain mau membalas, tapi Hasan tidak mau adiknya bertambah musuh. Karena waktu itu ahli bait sedang banyak permusuhan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Yazid bin Muawiyah dan lain sebagainya. Maka biarlah nanti pada akhirnya siapapun yang menzalimi kita, kita akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang menzalimi kita
dibukakan Allah pintu hidayah untuknya, insya Allah. Jadi banyak sekali pelajaran dari para orang-orang soleh yang mau meninggal ini. Mereka itu orangnya tidak pendendam. Halaman 60. Yang mau meninggal ini sahabat Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi, apa kata dia ya? Tolong ambilkan minyak wangi. Lalu diambillah minyak wangi. Percikkan ke kain dekat tempat tidurku. Keluarganya heran. Kenapa dia minta siramkan minyak wangi? Karena nanti nggak lama lagi akan ada tamu yang datang kemari. Rupanya tamu yang datang itu malaikat maut. Jadi sahabat Nabi itu diberikan Allah, disingkapkan Allah hijab. Kenapa kita tidak disingkapkan Allah? Kita, jangankan malaikat maut, polsek aja nyari kita, mencret kita. Apalagi kalau datang malaikat maut. Jadi Allah tidak menyingkapkan hijab, tidak kasyaf, kita nggak tahu malaikat maut. Itu bukan karena kita jahat, tapi karena Allah sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita tetap beramal soleh. Mudah-mudahan kita tidak diberitahu kapan malaikat maut itu datang. Bayangkan kalau tiba-tiba ngetuk salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintu, man anta? Malaikat maut. Na'udzubillah. Begitulah mereka orang-orang soleh. Mereka dijemput, mereka tidak ditarik, mereka tidak dihardik. Mereka itu dipanggil dengan panggilan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulang. Kira-kira kalau mau pulang itu hati senang atau nggak senang? Saya datang ke Bandung hari Jumat, habis itu ke Bogor, habis itu ke Sukabumi. Ini pengajian yang terakhir. Habis ini saya ke airport. Kira-kira saya mau pulang ini senang atau nggak senang? Senang. Kita pun mau mati itu sebetulnya pulang. Karena ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijemput oleh malaikat pulang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu suaminya meninggal, dia tidak menangis. Ibu kok nggak nangis? Aku sudah lama mengikhlaskannya Pak Ustaz. Ya Allah, kalau mau kau ambil suamiku ini, ambillah ya Allah. Ada ibu-ibu di sini yang begitu. Betapa cintanya mereka kepada bapak-bapak sekalian. Ini adalah istri-istri yang solihah-solihah semua insya Allah. Banyak sekarang istri-istri ini genderuwo, mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Oke, selanjutnya halaman 65. Ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih 5.000. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Allahumma inni ahabbu liqa'ak. Allahumma ya Allah, aku yang paling kusuka adalah berjumpa denganmu. Fa'ahbib liqa'i, maka jadikanlah engkau juga suka bertemu denganku. Saya ketemu dengan Ustadz Hilmi Firdausi, senang sekali. Beliau sibuk, banyak jadwalnya. Tadi beliau mendampingi saya ke Universitas Ibnu Khaldun. Habis itu beliau mendampingi saya di sini. Sampai di sini ketemu lagi dengan Ustadz Fatih Karim, ketemu dengan Ustadz Hanafi, ketemu dengan Kiai Muhyiddin, ketemu dengan Ustadz Bobi. Senangnya hati saya. Maka kata Abu Hurairah, aku suka bertemu denganmu ya Allah, maka aku ingin engkau juga cinta dan sayang kepadaku pada saat kita bertemu. Bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Syaratnya 2. Falyamal amalan salihah. Yang kedua,
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang pertama adalah amal soleh. Yang kedua, jangan syirik. Banyak pun amal soleh kita kalau syirik nggak bisa. Saya nggak syirik Pak Ustadz, terus tapi nggak sembahyang. Amal soleh, jangan syirik. Jangan syirik, amal soleh. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, tetangga kita, kawan kita, jamaah kita, semuanya beramal soleh dan selamat dari syirik. Nggak habis-habis buku ini. Bapak Ibu masih sabar? Saya udah mau ke airport. Ada sahabat Nabi halaman 74. Namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Kata Amr bin As, Allahumma ya Allah, la qawiyya, tidak ada yang kuat, fa antasir, sehingga aku menang. Aku menang karena dia panglima perang. Amr bin As itu gubernur Mesir. Amr bin As itu panglima perang. Aku menang bukan karena aku kuat, tapi karena engkau yang menolong aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala bari'a, tidak ada orang yang lepas dari dosa. Fa'atadzir, kecuali orang yang meminta maaf atas silap salahnya. Wala mustakbira, tidak ada orang yang sombong. Bal mustaghfir, aku meminta ampun atas segala dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni aku, tidak ada yang bisa menolong aku, illa anta, la haula wala quwata illa billah. Halaman 76. Panglima perang yang dulu pernah menyerang Nabi di Uhud. Dia menyerang Nabi. Pasukan Nabi mengalami kekalahan karena sebagiannya turun dari Jabal Rumat untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Siapakah nama panglima perang tersebut? Khalid bin Walid. Bagaimana Khalid bin Walid? Kata Khalid bin Walid, badan saya ini tidak ada satu jengkal pun yang lepas dari tebasan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Kalau di jengkal badannya itu semuanya ada bekas pedang, tusukan tombak, anak panah. Sama dengan anak-anak muda sekarang. Diukur semua badannya, nggak ada yang lepas dari tato. Sahabat Nabi, tidak ada badannya ini yang lepas dari 3. Tusukan tombak, pedang, dan anak panah. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena meninggalnya di atas kasur. Dia maunya mati jihad fisabi. Makanya pernah ada anak muda nanya ke saya, Ustaz Somad, ya, kenapa Sayyidina Ali mati ditikam? Kenapa Umar bin Khattab mati ditikam Abu Lu'lu'ah? Kenapa Ali mati ditikam syahid oleh Abdurrahman ibnu Muljam? Kenapa Sayyidina Husain dipancung di Karbala? Terus saya tanya, terus kau mau mati di tempat tidur? Sahabat Nabi dulu nangis kalau mati di tempat tidur. Kenapa? Karena dia mau mati syahid. Sekarang saya tanya nih anak-anak muda nih, mau mati syahid atau mati di tempat tidur? Siap ke Palestina? Takbir. Yang takbir malah ibu-ibu. Ibu jangan berangkat. Kalau ibu berangkat nanti bapak, astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan yang ke-20, halaman 78. Sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Aku tidak menangis. Waktu itu dia udah mau meninggal, menangis dia, meneteskan air mata. La abki, aku menangis bukan karena takut mati. Terus kamu menangis kenapa wahai Sayyidi ya Mu'az ibn Jabal? Aku menangis karena aku nggak bisa lagi jihad dan aku berpisah dengan orang tersayang. Aku mati nggak apa-apa, berpisah dengan anak istri nggak apa-apa, nyawaku melayang nggak apa-apa. Lalu kenapa kau menangis? Aku kalau mati nggak bisa lagi jihad dan berpisah dengan orang-orang tersayang. Kira-kira kalau saya meninggal, Bapak Ibu sedih atau enggak?
Dari bunyinya nggak terlalu sedih. Halaman 83. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki nomor 2 namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal. Nabi Muhammad punya anak perempuan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin ini bagaimana? Dia sholat 1000 rakaat. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat 1000 rakaat? Enggak pernah. Pernahkah Nabi mengatakan sholatlah kamu 1000 rakaat? Enggak pernah. Kalau pakai definisi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti 1000 kali bid'ah. Siapa yang bisa menyelamatkan Ali Zainal Abidin ini dari bid'ah? Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i membagi, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, dengan qaul salaf, dengan ijma', maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia adalah bid'atun hasanah. Ini salah satu contoh bahwa ada sahabat Nabi yang membuat suatu amal yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak disuruh Nabi, tapi perbuatan itu tidak mungkar. Contohnya apa? Di hari kematian, sholat 1000 rakaat. Sholat itu 2. Yang pertama, berdirinya lama, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ada orang yang sholat satu malam cuma 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Ada orang yang sholatnya enggak lama berdirinya, tapi rakaatnya banyak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Maka sholat malam itu pilihannya 2. Kalau mau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau mau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Orang kita keren, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya dikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Memang cerdas orang kita ini, memang hebat, luar biasa. Itu namanya mazhab cuan, kata Ustaz Bobi. Oke, kita lanjutkan. Nanti habis ini ada tanya jawab ya Ustaz Bobi. Tapi sebelum tanya jawab, kita lelang dulu buku ini. 5 miliar kata Ustaz Bobi. Oke, kita lanjutkan. Halaman 97. Siapakah imam mazhab yang keempat? Kalau saya dalam pengajian ada nanya, jamaah nggak usah stres. Karena kalau saya nanya, itu nanti saya jawab sendiri. Saya ini bukan model ustadz yang nakut-nakuti jamaah, terus jamaahnya nggak bisa jawab, terus saya senang. Bukan. Itu namanya orang yang bahagia dengan penderitaan orang lain. Kalau saya enggak, saya kalau nanya itu saya jawab sendiri. Makanya kalau saya nanya, diam aja. Atau kalau merasa nggak enak, lihat aja ke bawah. Imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hadir di sini. Imam yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Imam yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Halaman 97. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali mau sakratul maut, mau meninggal. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya bunayya, wahai anakku, tahukah kamu apa yang terjadi tadi? Kata anaknya bertanya, ada apa ayah? Kata Imam Ahmad bin Hambal, tadi setan datang menggigit jari jemariku. Waktu mau meninggal itu, datang setan menggigit ujung jari jemari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Apa kata setan? Waktu menggigit itu, follow me. Follow me itu terjemahannya apa? Melo aku. Ikut saya. Setan mengganggu kita sampai waktu mau sakaratul maut.
Dia ganggu kita. Sedangkan ulama, alim, ahli hadis, kitab hadis yang paling besar bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Nasai, bukan Sunan Tirmidzi, bukan Sunan Ibnu Majah, bukan Musnad kitab hadis yang paling besar 40.000 hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Begitupun imannya, dia tetap digoda setan waktu mau meninggal dunia, digigit setan ujung jarinya. Bagaimana nanti seandainya kita mau meninggal dunia? Ya kalau kita sakratul mautnya di rumah. Kalau di rumah sakit, kan ada security Pak Ustadz. Kok pikir setan bisa ditahan security? Security itu digigit setan. Atau security itu kesetanan? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Begitulah Allah mau menceritakan. Tersadar dia, sebelum meninggal tersadar. Tadi setan datang menggigit jariku, dan dia mengatakan, ikut aku, kata setan. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ada seorang ulama akan meninggal dunia. Maka semua orang mengajarkan dia talqin. La ilaha illallah. Ulama ini bilang, enggak. 3 kali. La ilaha illallah. Dia bilang, enggak. Setelah itu dia sadar, bangun, ditanya, Imam, ya, tadi waktu kami ajarkan talqin la ilaha illallah, kenapa engkau bilang tidak? Karena tadi iblis datang bawa air minum. Ternyata orang mau meninggal dunia itu haus. Maka ketika haus itu datang iblis mau bawa air minum. Kata iblis, mau? Kata iblis, mau? Kalau kau mau, kau ikut aku. Kalau kau mau, kau ikut aku. Itulah kenapa tadi aku bilang tidak. Bagaimana supaya dia tidak haus? Itulah maka dibacakan Yasin. Buka dalam muqaddimah surat Yasin. Di antara yang menghilangkan haus waktu sakaratul maut itu makanya kalau ada keluarga yang sakaratul maut itu jangan ditanya, ini ada orang meninggal nangis, papa. Bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mudah-mudahan ketika kita mau mati nanti, anak-anak kita tidak hanya berteriak-teriak, tapi dia berzikir, membaca Al-Quran, sehingga turunlah rahmat Allah kepada kita. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Halaman 109. Sebutkan kitab hadis yang paling sahih. Sahih setelah Quran. Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhari orang Bukhara. Misri orang Mesir. Makki orang Makkah. Madani orang Madinah. Bogori orang Bogor. Ustadz Subki Al-Bogori. Jadi ujung nama itu adalah itu nisbat dia datang dari mana. Jadi ini Imam Bukhari. Bukhari itu Bukhara. Bukhara itu di mana Pak Ustadz? Dari Cengkareng naik pesawat ke Tashkent. Dari Tashkent turun, kita naik kereta api ke Bukhara. Letaknya di Uzbekistan. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakistan, Afghanistan, itu tan itu semua dulu dijajah oleh Cecep Gorbachev. Ya, lalu kemudian tumbang Uni Soviet, sekarang penggantinya adalah Vladimir Putin. Sekarang negeri ini 15 negara ini sudah merdeka. Salah satunya adalah Uzbekistan. Panjang umur sehat badan, nanti kita ziarah ke makam Imam Bukhari. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Bukhari 16 tahun keliling dari Bukhara, dia ke Makkah, dia ke Madinah, dia ke negeri Syam, dia ke Mesir, pulang lagi. Ketika pulang datang Sultan Ahmad. Sultan Ahmad penguasa, minta dia datang ke rumah ngajar anaknya. Bukhari, bisa nggak datang ke rumah saya ke istana ngajar? Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan diantarkan. Ilmu itu dijemput, bukan diserahkan. Ternyata penguasa tersinggung. Makanya kalau diundang penguasa, datang.
Kalau nggak datang nanti tersinggung, kita dianggap radikal. Saya sudah pernah ngalami. Akhirnya Imam Bukhari difitnah. Akhirnya Imam Bukhari dilarang ngaji, dilarang ceramah. Nggak boleh Imam Bukhari ceramah. Maka suatu malam Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Ya Allah, dunia ini dulu lapang. 16 tahun aku bertualang dari Makkah, Madinah, Syam sampai ke Mesir. Faqbidni. Sekarang dunia ini sempit. Aku nggak bisa ngajar, aku nggak bisa membacakan hadis. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Al-Bukhari. Setelah dia meninggal dunia, ternyata dari kuburnya itu tercium bau harum semerbak. Dan orang mengambil tanahnya untuk ngalap barokah, sampai ditugaskan polisi tentara untuk menjaga, karena kalau tidak diambil nampak jenazahnya, karena mereka mengambil tanahnya. Begitulah Allah menunjukkan orang soleh bukan waktu hidupnya, setelah meninggalnya dinampakkan kesolehan kebaikannya. Dan sekarang kubur yang paling mewah dengan masjid dibangun oleh negara, presiden yang membangunnya, itu adalah kuburnya Imam Al-Bukhari. Ustaz memangnya pernah ke sana? Januari tahun 2025 yang lalu. Lihat postingan saya di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa follow, subscribe, share, and comment. Dan Januari dingin, menggigil. Jadi kalau mau agak hangat-hangat, kira-kira bulan Juli, bulan Agustus. Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Bukhara juga. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi juga di Uzbekistan. Jadi banyak ulama-ulama besar di sana kalau kita mau berziarah di sana. Berikutnya halaman 117. Imam Sirri As-Saqati. Apa pesan dia sebelum meninggal dunia? Kata dia, iyyaka wa musabaha sahabatal asyrar. Jangan sampai berteman dengan orang jahat. Karena berteman dengan orang jahat bau-baunya dapat. Bertemanlah dengan orang baik. Saya sebelah kanan 2 orang baik, sebelah kiri 2 orang, 3 orang baik, dan di depan saya di atas sini semuanya orang-orang baik. Mudah-mudahan orang baik inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada saya. Kiai Muhyiddin kalau dia masuk surga, dia akan cari saya di surga. Dia tanya malaikat, Ustadz Bobi masuk ke surga, Ustadz Hanafi, Ustadz Hilmi Firdausi. Yang pertama masuk surga Ustadz Hilmi Firdausi, karena nama dia Firdaus. Tapi yang membukakan pintunya Ustadz Fatih, karena Fatih itu artinya pembuka. Ustadz Fatih masuk. Mereka 5 di surga sudah masuk. Akhirnya mereka bertanya kepada malaikat, malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah nunggu lama di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara saya supaya saya dapat diaminkan. Itu sebetulnya. Bukan sombong sekali dia, kepedean kali dia masuk surga. Kata Imam Sirri As-Saqati, iyyaka wa musahabatal asyrar. Jangan berteman dengan orang jahat. Jangan sampai tinggalkan orang baik. Orang baik kalau masuk surga, dia tidak akan melupakan kita. Hadisnya sahih tentang syafaat orang baik. Begitu dia sampai ke surga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, enggak ada. Ya Allah, temanku enggak ada. Emangnya kenapa? Kata Allah, enggak ada, dia enggak rame ya Allah. Akhirnya kata Allah, cari, hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari tentang syafaat Allah, syafaat malaikat, syafaat Quran, syafaat Nabi, syafaat orang beriman. Ya Allah, aku ingin menyelamatkan dia. Lalu orang itu dikasih protek sehingga dia tidak terbakar di api neraka. Dia masuk ke neraka, mencari orang kawannya, sahabatnya yang satu sekolah dia. Ternyata temannya ini masuk neraka hanya karena dulu makan bakwan 3 bayar 2. Ustaz Somad, Ustaz Somad, iya Pak, tolong lihat wajah saya. Terus nanti kalau Ustaz nggak melihat wajah saya di surga, tolong cari saya di neraka. Kok pede kali masuk neraka? Saya bilang, kita ini semua insya Allah masuk surga.
Itu kan Ustaz mau menyenangkan hati kami. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Insya Allah dia masuk surga. Amin. Wa in zana, kalau dia berzina. Wa in sarak, kalau dia mencuri. Wa in zana, wa in sarak, mencuri, berzina, masuk surga. Oh, enaknya. Berjudi masuk surga, berjudi masuk surga, berzina masuk surga. Tapi transit dulu. Makanya kita minta sama Allah 7 kali pagi, 7 kali petang. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 35, yang 34 ini orang baik semua. 34 ini orang baik, yang 35 ini orang jahat. Namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang nomor 35. Hobi dia membunuh. Orang dulu kan hobi tenis meja, hobi pingpong, hobi padel. Dia enggak, hobi membunuh. Safakud dima, menumpahkan darah hobinya. Ini sekelas dengan Trump, menumpahkan darah. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit. Diambil daging biasa, daging hewan, daging kambing, daging sapi, daging ayam, diikat pakai benang. Dimasukkan ke dimasukkan ke lubang dari bawah. Lubang angin. Dimasukkan daging itu, diikat pakai benang, dimasukkan, dibiarkan beberapa menit. Setelah itu ditarik. Begitu ditarik, ternyata di daging itu ulat-ulat semua. Ternyata ulat di dalamnya menggerogoti usus-usus di dalam. Makanya orang-orang zalim itu hati-hati. Jangan-jangan orang-orang zalim ini sudah ada ulat. Coba masukkan daging ke dalam. Orang zalim yang sakit ini jangan-jangan udah berulat ini di dalam. Masuk. Begitu ditarik, keluar. Akhirnya datang sahabat Nabi. Dia ketemu dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini doanya makbul. Apa kata dia? Aku tidak minta kepada engkau supaya engkau berdoa kepada Tuhan supaya aku sembuh. Terus doakan kepada Tuhan supaya aku cepat mati. Aku udah gak tahan lagi merasakan sakitnya ini. Dan pada akhirnya dia berdoa. Apa doanya? Nantikan setelah iklan berikut ini. Doanya di halaman terakhir, halaman 134. Apa kata dia doanya? Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu. Walaupun semua orang mengatakan kau tidak akan mengampuni aku. Allahumma firli, ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu. Meskipun semua manusia mengatakan bahwa engkau tidak mengampuni aku. Dari 35 kisah ini, yang paling berkesan bagi saya adalah yang nomor 35. Kenapa? Karena dari nomor 1 ke 34 itu semuanya nabi, sahabat, orang soleh, orang baik, imam. Memanglah niatnya baik, ucapannya baik, tapi ternyata orang yang jahat, orang yang zalim, pembunuh, ketika dia mau mati tetap juga dia mengingat Tuhan. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim, yang aniaya, diberikan Allah hidayah, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Tadi kita mulai jam 1 kurang 20, sekarang sudah jam 2 kurang 20. Rupanya tepat di 60 menit kita mengaji. Saya serahkan berikutnya kepada Al-Mukarram Ustadz Bobby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cek. Suaranya kecil memang Ustaz. Ustadz Abdul Somad akan tanda tangani beberapa buku. Dan bukunya, kata Ustadz Dadang Auliullah, Kalam TV ini, satu bukunya hanya 5 juta rupiah. Yang pengen foto dan dapatkan buku Ustadz Abdul Somad, angkat tangan. Ustadz mau lihat coba. Ya Allah, adakah? Nanti
datang ya ke belakang. Nah, silakan datang ke belakang. Panitia akan, Ustadz Abdul Somad sedang tanda tangani, dan nanti seperti janji Ustadz Abdul Somad boleh foto sama Ustadz Abdul Somad. Dan mudah-mudahan ini jadi keberkahan, karena Masya Allah biasanya Kiai Muhyiddin kalau bedah buku itu cuma hanya sekian halaman, tapi Ustadz Abdul Somad dari awal sampai akhir hari ini dibedah buat kita semuanya. Dan sambil Ustadz Abdul Somad menandatangani, kita semuanya salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu ini belum berakhir karena kita masih mau dapatkan tambahan ilmu dari gurunda kita, Ustadz Abdul Somad. Beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan dan kita simak penjelasan beliau. Dipersilakan, Ustadz. Bismillah, Bapak dan Ibu, kita akan bantu dakwah Kalam TV, insya Allah. Buku ini sebuah karya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu harus mencari referensi sendiri mungkin agak susah, ya. Apalagi ini buku menuntun kita untuk menuju kepada kematian, ya. Coba saya tanya dulu, siapa yang ingin masuk surga? Bilang saya. Angkat tangan. Ulangi, siapa yang ingin masuk surga? Kurang kompak. Sekali lagi, siapa yang ingin masuk sumur? Ya, ternyata sumur juga saya, Ustaz. Salah pertanyaan ya. Baik. Salah pertanyaan, perasaan sumur tadi, kenapa saya ya? Baik, ini kita mulai buka, ini yang spesial dari Ustadz yang ditandatangan, mulai buka 5 juta ya. Ada yang berani angkat tangan? Bismillah, untuk perjuangan dakwah Kalam TV dan kita semua. Ada? Nggak kelihatan wajahnya. Oh, ada di belakang, Masya Allah ya. Ini yang 5 juta ini ya, Masya Allah luar biasa. Pak Kiai Mehmet ya, Alhamdulillah. Ya, Bapak Haji Gunadi, mohon izin, ini yang 5 juta dulu ya. Sebentar lagi naik 10 juta ya. Sebentar lagi naik 10 juta, 20 juta ya, sampai 500 juta ya. Insya Allah, silakan Pak Gunadi, mohon izin. Ini ada 2 yang berfoto dulu. Ya, silakan tukang potretnya. Ya, yang penting yang motonya ya. Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abaqaita wa ja'alaha laka tahuran. Semoga Allah memberikan berkah atas infak sedekah Bapak untuk Kalam TV, untuk dakwah, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Udah. Silakan. Bukunya ada. Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abaqaita wa ja'alaha laka tahuran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin, alhamdulillah. Ada lagi? Bapak Ibu, ada lagi? Ini buku spesial. Ini masih di angka 5. Kita jawab pertanyaan dulu. Mau minum dulu ya, saya. Bapak Ibu masih fokus, masih sadar. Alhamdulillah. Sholat kita yang tertinggal sudah lama,
wajibkah kita qadha? Udah dijawabnya duluan. Menurut mazhab Hanafi wajib, menurut mazhab Maliki wajib, menurut mazhab Syafi'i wajib, menurut mazhab Hambali wajib. Kami mau lihat detailnya, mana dalilnya, mana kitabnya. Lihat tanya jawab salat qadha Ustadz Sarwat. Tulis di Google tuh, qadha Ustadz Sarwat. Jadi saya nggak perlu tulis lagi. Nanti ada detail situ. Tapi ada ustadz yang mengatakan nggak perlu diqadha, istighfar saja. Dia mengikut pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, cukup dengan istighfar, tobat, selesai. Saya sampaikan semua, tapi saya berpegang kepada 4 mazhab. Jelas? Jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti belum subscribe. 2. Dan Jumat yang tinggal, banyak kali tinggalnya nih. Bagaimana cara mengerjakannya Pak Ustadz? Adapun Jumat itu pengganti zuhur. 2 rakaat Jumat itu 2 rakaat zuhur. Yang 2 rakaatnya mana lagi? Al-khutbatani fiha maqama khutbataini. 2 khutbah pada Jumat itu adalah pengganti 2 rakaat pada zuhur. Maka nggak bisa dia qadha Jumat. Gimana mau mengqadha Jumat? Mengqadhanya adalah di qadha zuhur. 3. Kalau wajib diqadha, tolong bacakan sunnahnya, hadisnya mana? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang menebus sholat kecuali sholat. Sholat nggak bisa dibayar dengan tawaf, sa'i, haji. Sholat nggak bisa dibayar dengan sodakoh. Sholat nggak bisa dibayar dengan umroh. Sholat hanya bisa dibayar dengan sholat. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, selesai sholat asar sekali lagi niatnya qadha. Selesai maghrib, sholat maghrib sekali lagi niatnya qadha. Selesai isya, sholat lagi sekali lagi niatnya qadha. 1 hari hanya 1 saja. Jangan besok ambil cuti qadha 2 tahun. Begitu teknisnya menurut ulama. Di mana kami bisa lihat lengkap pembahasan ini? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lupa Pak Ustadz berapa yang tinggal. Umur berapa sekarang? Umur 40 Pak Ustadz. Pertama kali sholat kapan? Pertama kali sholat pas kelas 6 SD, umur 10. Habis itu kapan terakhir sholat? Kemarin. Berarti 30 tahun. Maka diqadha aja nanti selesai asar, maghrib, isya. Kalau meninggal tahun 2027, berarti Allah mengampuni karena dia sudah niat dan sudah melakukan. Tapi kalau dia hidup terus, maka dia qadha terus. Oh, berat sekali Pak Ustadz. Yang mengatakan mengqadha sholat itu berat, itu berarti dia digoda setan. Karena 1 rakaat itu, saya sudah hitung 1 rakaat itu cuma 1 menit. Allahu Akbar, iftitah, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, 1 menit. Jadi kalau 4 rakaat 4 menit, selama-lamanya 5 menit. Kenapa 5 menit berat? Scroll 5 jam. Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan qadha itu berat, dia sudah korban alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Saya bingung ngitungnya Pak Ustadz, antara 5 tahun atau 6 tahun. Buat 6 tahun. Kalau ternyata 5 tahun, yang 1 tahun itu terhitung sholat sunnah. Karena kalau kita sholat 2 kali, misalnya saya sholat zuhur 2 kali, saya sholat nih, lalu kemudian saya lihat kiai, saya ikut lagi sholat. Sholat yang kedua itu terhitung sebagai sholat sunnah. Demikian. Wallahu a'lam. Apakah zakat yang sudah lalu-lalu itu wajib diqadha atau cukup dengan istighfar selesai? Wajib membayar zakat yang tidak dibayar lalu-lalu selama cukup 2 syarat. Syarat yang pertama cukup haul setahun. Syarat yang kedua milkut tam, memang milik dia sempurna.
Kalau memang betul milik dia, hak milik dia 100%, sampai nisabnya 85 gram. Ingat, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Lalu kemudian 1 tahun. 3. Yang pertama, milkut tam, milik penuh. Yang kedua, 1 tahun haul. Yang ketiga, sampai nisab, maka bayarkan 2,5%. Jika tabungannya 100 juta, milik penuh, sudah disimpan setahun, dan ini sudah mencapai 85 gram, 100 juta, zakat yang dikeluarkan 2,5%. Berapakah zakat yang mesti dikeluarkan setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Ya kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, tatapan matanya, ini tabungannya paling dikit 1 miliar ini. Masya Allah. Ustaz kok tahu? Iya dari senyumnya, dari orang kalau lagi susah. Ini wajah-wajah yang nggak ada masalah dan nggak punya utang. Orang kalau lagi susah banyak utang, senyum setengah mati, kita mancingnya nggak bisa senyum. Ini cerita mati aja senyum. Senyum. Orang kalau susah senyumnya tertahan. Ini bisa lepas. Ini orangnya nggak punya masalah dan nggak punya utang, insya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Oh, banyak kali yang punya utang. Pantasan buku baru laku 2.